Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bareng aku. Kali ini aku mau ngobrolin sama kalian tentang konflik dua negara tetangga yang bikin perbatasan jadi panas. Ceritanya seru tapi bikin miris juga. Yuk, langsung aja kita mulai. Ya, sebenarnya aku udah bikin video buat upload pertama setelah aku vakum lama. Tapi jujur, aku nggak sabar buat nge-share topik ini ke kalian. Jadi ya udah, aku upload yang ini dulu ya. Pernah nggak sih kamu ngebayangin tinggal di desa yang kalau jalan salah dikit aja, kamu bisa dibilang masuk ke negara lain? Hidup yang awalnya tenang-tenang, tiba-tiba jadi tegang. Cuma gara-gara satu peluru di tanah yang katanya masih diperebutkan. Hari ini kita bahas konflik yang kembali memanas di perbatasan Thailand dan Kamboja. Bukan perang besar sih, tapi ribuan orang kena dampaknya. Hanya gara-gara dua negara belum sepakat soal garis batas. Sebelum kita bahas konfliknya, kita mundur dikit dulu ke belakangnya. Cerita ini bukan kemarin sore. Cambodia and Thailand. Who was born first? While Cambodia's Khmer Empire can be traced back to the 9th century, therefore, Cambodia can be said to have been born first as a distinct political entity. The history of Cambodia and Thailand dates back thousands of years, and the exact time of their respective origins is unclear. However, in terms of their modern borders and political entities, Thailand, formerly known as Siam, is considered to have been established as a kingdom in the 13th century. Ini masalah udah ada sejak zaman kolonial lebih dari 100 tahun lalu. Dulu, Kamboja dijajah sama Prancis. Pas Prancis bikin peta wilayah antara Kamboja dan Thailand, yang dulu namanya Siam, koreksi kalau aku salah, mereka nggak banyak ngobrol sama Thailand. Jadilah ada beberapa area yang batasnya itu nggak jelas, termasuk yang namanya Kuil Phra Viha atau Candi Phra Viha. Koreksi kalau aku salah penyebutannya ya. Kuil ini keren banget, dibangun di atas tebing tinggi. Kuil Hindu kuno ini ada sejak zaman abad ke-11 dan dipakai untuk pemujaan Dewa Siwa. Lokasinya itu ada pas banget di area perbatasan, jadi Thailand dan Kamboja sama-sama ngerasa punya. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional bilang kalau kuil ini milik Kamboja. Tapi jalan ke arah sananya, jalan ke arah sekitar kuilnya, itu masih jadi perebutan sampai sekarang. Jadi ya tiap tahun kadang adem, kadang panas. Oh iya, fun fact-nya, Kamboja itu terkenal sebagai sarang perjudian terbesar di Asia Tenggara, terutama di area perbatasan, atau dikenal sebagai nama Poi-Pet. Tapi tenang, kita nggak akan bahas itu. Sekarang kita fokus ke konfliknya ya. Yang jelas, warga di sekitaran perbatasan cuma pengen hidup yang tenang. Mereka dagang, kerja, bahkan sekolah lintas negara. Tapi karena batas negara yang ribet, mereka jadi ikutan ribet. Nah, yang bikin konflik ini naik lagi adalah insiden pada akhir Mei 2025. Ya, baru aja kemarin di area Phra Viha ada baku tembak antara Thailand dan Kamboja yang menyebabkan satu tentara Kamboja tewas. Sehari setelah KTT ASEAN ke-46 digelar di Malaysia, bentrokan bersenjata pecah antara tentara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang masih disengketakan, tepatnya dekat Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand pada Rabu 28 Mei 2025. Pihak militer Thailand menuding
Pasukan Kamboja melintasi perbatasan dan melepaskan tembakan terlebih dahulu sehingga memaksa mereka membalas. Juru bicara militer Thailand, Wintai Sufari, menyatakan tidak ada korban dari pihaknya dalam insiden tersebut. Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh juru bicara militer Kamboja, Mao Pala. Ia menyebutkan bahwa satu prajuritnya tewas dan beberapa lainnya mengalami luka dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, insiden terjadi saat pasukan Kamboja tengah melakukan patroli rutin, tetapi justru mendapat tembakan dari pihak Thailand. Sementara itu, Menteri Pertahanan Thailand, Puttam Wechayachai, menyebut insiden tersebut terjadi karena kesalahpahaman. Ia mengatakan, kedua negara kini tengah melakukan komunikasi guna menurunkan ketegangan. Meski begitu, Thailand menyatakan tidak akan menarik pasukannya sebelum tentara Kamboja mundur dan menghentikan aktivitas panggilan parit di kawasan tersebut. Ketegangan perbatasan antara kedua negara bukan hal baru. Meski memiliki sejarah panjang sengketa wilayah, Thailand dan Kamboja telah menjaga hubungan bilateral yang relatif stabil sejak konflik besar terakhir pada 2011 yang menewaskan puluhan orang. Ironisnya, bentrokan ini terjadi tak lama setelah pertemuan ASEAN yang kembali menegaskan komitmen bersama terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Habis itu, langsung deh dua negara ini saling tuding. Kamboja bilang, Thailand masuk ke wilayah mereka. Thailand bilang mereka cuma jaga wilayahnya sendiri. Akhirnya, perbatasan ditutup, imigrasi juga ditutup. Efeknya langsung kerasa di warga. Pedagang nggak bisa jualan, yang biasa nyebrang kerja jadi stuck. Anak-anak banyak yang nggak bisa sekolah. Soalnya ada banyak sekolah yang letaknya di daerah zona militer. Ada juga anak-anak yang sekolah di seberang negara, sekarang jadi dilarang nyebrang. Bahkan beberapa sekolah pilih tutup demi keamanan. Padahal mereka cuma pengen belajar kayak biasa. Tapi ya itu tadi, politik bikin semuanya jadi rumit. Thailand langsung siaga. Mereka siap-siap kalau situasinya makin panas. Sementara Kamboja bilang mereka akan bawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Nggak cuma soal kuil, tapi mereka akan bawa 4 perbatasan lainnya. 4 titik itu diantara lainnya adalah Ta Montong, Ta Krabey, Chong Arma, dan Fel Intri. Maaf kalau penyebutan aku salah ya. Semua wilayah ini punya posisi yang strategis dan nilai historis. Jadi nggak heran kalau dua negara ini sama-sama ngotot. Thailand nggak setuju. Mereka maunya ngobrol langsung sama Kamboja. Ini yang disebut dialog bilateral. Ya simpelnya dua negara ini duduk bareng, ngobrolin masalahnya tanpa ada ikut campur pihak ketiga. Biasanya cara ini dipilih supaya nggak ada masalah yang makin rumit gara-gara tekanan dari luar, tapi di dalam negeri, pemerintah Thailand juga dapat tekanan. Banyak warga yang merasa pemerintahnya terlalu lembek. Di Kamboja, malah banyak yang semangat buat ngebangkitin kejayaan di masa lalu, yang disebut zaman kerajaan Khmer. Jadi bukan cuma soal tanah, ini juga soal harga diri dan identitas nasional. Di balik semua drama antar negara, yang paling banyak kena imbasnya adalah orang biasa. Bayangin deh, ada ibu-ibu yang biasanya jualan buah di pasar Thailand, tapi dia tinggal di Kamboja, sekarang dia nggak bisa nyebrang. Anak yang biasanya sekolah di seberang sekarang harus berhenti. Pasar tutup, suasana jadi tegang. Dan yang sedih, mereka itu nggak ngerti kenapa hidup mereka tiba-tiba harus berubah. Mereka nggak peduli soal batas negara. Terserah. Mereka cuma mau hidup tenang, bisa kerja, bisa sekolah, bisa makan. Tapi semuanya kena imbasnya, karena konflik politik yang mereka tuh nggak minta. Untungnya, dua negara ini sepakat buat narik pasukan mereka ke posisi masing-masing sebelum konflik. Tapi, perbatasan masih dijaga ketat, dan belum semua jalur dibuka. Iya, tanggal 14 Juni nanti 2025, mereka rencana ketemuan lewat Komisi Perbatasan Bersama buat bahas solusi ke depannya. Semoga aja beneran damai, bukan jeda sebelum ribut kembali. So guys, kita hidup di zaman modern, serba online, serba cepat, tapi kok urusan batas negara masih kayak zaman dulu. Ribuan orang hidupnya keganggu.
Cuma karena dua negara yang belum sepakat soal satu garis. Dan ini bukan cuma cerita tentang Thailand dan Kamboja aja, tapi pelajaran buat kita semua. Kalau politik terus nurutin ego, yang kena imbasnya selalu rakyat biasa. Semoga konflik ini bisa cepat beres, dan semoga kita semua bisa belajar bahwa manusia itu lebih penting daripada garis di peta. Oke, kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe ya. Aku akan terus bawain cerita-cerita yang bukan cuma informatif, tapi bikin kita semua mikir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you.